اهدنا الصراط المستقيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Yang paling pertama dan utama, marilah kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala berkah, limpahan, nikmat, taufik, hidayah serta inayahnya, yang apabila kita menghitung nikmat-nikmat Allah pasti tidak akan sanggup untuk menghitungnya, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Beribu-ribu kenikmatan itulah yang harus kita selalu syukuri, terutama nikmat iman, Islam dan sehat walafiat. Semoga nikmat-nikmat tersebut masih kita genggam terus sampai akhir hayat nanti. Amin. Salawat teriring salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan insya Allah kita semua diakui sebagai umatnya yang kelak akan mendapatkan jaminan syafaatnya di yaumil qiyamah, yaitu syafaatul uzmanya. Amin. Kedua kalinya Hatib mengajak kepada seluruh jamaah sekalian dan khususnya kepada pribadi Hatib sendiri untuk selalu meningkatkan kualitas maupun kuantitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah sekaligus menjauhi segala larangannya. Imtisalil awamirillah wajtinabu nawahi. Jamaah Jumat kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Jumat hari ini merupakan Jumat yang kedua di bulan Muharram 1445 Hijriah. Oleh sebab itu hadirin sekalian, inti dari hijrah atau dari bulan Muharram atau perpindahannya, bergantinya tahun ini adalah agar kita berubah dari yang tidak baik menjadi yang baik. Dari ibadah yang kemarin kita kelihatan masih nilainya sedikit, maka kita tambah. Itulah makna hijrah yang sebenarnya, perubahan. Oleh sebab itu hadirin sekalian sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan masih kita berada di bulan Muharram, Hatib akan mencoba untuk menguraikan hakikat syukur untuk menggapai kebahagiaan. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Thoriq Al-Hijratain karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau menyampaikan as-sana'u 'alan ni'ami wa mahabbatu amali wa bitaati. Memuji atas nikmat dan mencintai nikmat tersebut serta memanfaatkannya atau menggunakannya nikmat itu untuk ketaatan. Dalam bahasa ilmu tasawuf, sarfu ni'am lima khuliqat li ajli, menggunakan nikmat dengan tujuan diciptakannya nikmat tersebut. Oleh sebab itu ada beberapa rukun syukur. Yang pertama adalah mengakui nikmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah diberikannya. Dan yang ketiga adalah meminta tolong untuk menggapai ridha Allah dengan selalu memanfaatkan nikmat dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara syukur kemudian kebahagiaan, maka terdapat dalam jasad tubuh kita yang namanya hati. Di dalam hadis dijelaskan, inna fil jasadi mudghah, di dalam jasad kita ini ada segumpal daging.
Apabila daging itu baik menjadi baik, apabila jahat akan menjadi jahat. Ala wahyal qalbu. Segumpal darah atau daging itu adalah hati. Di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Muslim, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walaki yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk, rupa dan harta kalian, akan tetapi Allah hanyalah melihat pada hati dan amalan-amalan kalian. Hati adalah puncak yang dilihat Allah Subhanahu wa ta'ala terlebih dahulu dari jasad atau tubuh kita. Oleh sebab itu, hati yang sepenuhnya perhatian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kebahagiaan itu akan tumbuh dengan 3 cara atau 3 macam. Yang pertama, merealisasikan atau mewujudkan tauhid secara kafah, secara sempurna. Kemudian yang kedua, menggantungkan hati hanya kepada pencintanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga adalah menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, bagaimana caranya agar kita bisa memperoleh kebahagiaan dari syukur yang telah kita lakukan? Profesor Dr. Komarudin Hayat Hidayat dalam sebuah bukunya menyampaikan bahwa untuk membangun jalan kebahagiaan itu ada 3 pilar. Yang pertama adalah pilar keluarga, yang kedua di dalam pekerjaan, dan yang ketiga adalah di dalam teman atau komunitas atau lingkungan. Di dalam pekerjaan dan teman atau lingkungan tidak akan terwujud sebelum di dalam keluarga itu terwujud terlebih dahulu. Oleh sebab itu, bagaimana cara kiat menjadikan Al-Quran sebagai kurikulum di dalam keluarga agar hidup kita sesuai yang dicita-citakan untuk fid dunya hasanah dan akhirat hasanah. Terdapat pembinaan generasi muda Islam di dalam Al-Quran, di dalam surat Tahrim urutan surat 66 ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Di ayat yang lain dalam surat Al-Ahzab urutan surat ke-33 ayat 34, wa dzkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah innallaha kana latifan khabira. Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah, yaitu sunnah baginda Rasulullah SAW. Sungguh Allah maha lembut, maha mengetahui. Mengikuti jalan cahaya agar kita juga memperoleh kebahagiaan hakiki, kita selalu mengikuti jalan cahaya yang terdapat dalam Al-Quran, antara lain dalam surat An-Nisa urutan surat yang keempat ayat 174. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Rabbmu, yaitu Muhammad dengan mukjizatnya, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang, yaitu Al-Quran. Al-Quran itu adalah sumber cahaya. Ketika kita mulai membuka hati kita untuk Al-Quran, maka kegelapan akan tersirnakan oleh cahaya Al-Quran. Sekecil apapun kegelapan dalam hati kita, kita akan mampu untuk bertahan. Bisa jadi selama ini kegelapan belum keluar bukan karena tiada kegelapan, namun cahaya tak bisa masuk ke dalam hati yang tertutup atau yang ditutup. Bisa juga
dalam bahasa yang lain, inaratul qalbi maksufun bitu'il hawa. Cahaya hati itu akan tertutup dengan hawa nafsu. Dan untuk menghilangkan hawa nafsu itu, kita selalu bersandar kepada Al-Quran. Jamaah Jumat kaum muslimin sidang Jumat rahimahullah. Ada beberapa fase atau interaksi di dalam Al-Quran. Yang pertama, ada sebagian orang yang menganggap bahwa Al-Quran adalah buatan. Maka yang terjadi adalah menolak, mengejek, memusuhi, meremehkan, bahkan mempermainkan, serta menganggap bahwa kitab suci Al-Quran adalah sebuah buku biasa. Dan ini baru-baru ini terjadi di Swedia. Kitab suci Al-Quran dibakar, kemudian diinjak-injak, dan lain sebagainya. Karena kelompok yang pertama ini menganggap bahwa Al-Quran adalah hanya sebuah buku biasa. Yang kedua, fase doktrin atau turunan. Yang terjadi adalah Quran itu jarang dibaca. Dibaca tapi tidak diambil manfaat dalam pelajaran hidup. Memanfaatkan ayat-ayat tersebut hanya untuk kepentingan pribadi. Terkadang kurang adab terhadap Al-Quran. Tetapi masih lumayan dari yang pertama, karena fase yang kedua ini bacaan Al-Quran berpahala. Yang ketiga, bahwa Al-Quran adalah sumber kebenaran. Kuat tarikan untuk merenungkannya. Ayat-ayat Al-Quran selalu berputar di dalam hati dan pikirannya. Berhenti sejenak untuk mentadaburi, karena menganggap bahwa Al-Quran adalah kalamullah, yaitu wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih lebih lumayan lagi yang ketiga. Dan yang paling top adalah fase yang keempat adalah untuk menggapai kebahagiaan bahwa Al-Quran adalah sebuah jalan hidup. Hari-harinya tidak terlepas dari Al-Quran. Lidahnya selalu basah zikir dengan kalimat-kalimat thayyibah dan Al-Quran. Selalu ingin merespon sesuai dengan Al-Quran. Rela memilih wahyu bukan nafsu. Memiliki kekuatan batin yang besar. Kemudian dikejutkan dengan adanya keajaiban. Inilah yang disebut hudal lil muttaqin. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 2. Menjadi Al-Quran itu sebagai petunjuk itu. Kita harapkan semua kitab suci Al-Quran merupakan sumber kebahagiaan. Kalau kita sudah bisa mensyukuri dengan baik, maka paling tidak di dalam Al-Quran itu ada 5M atau 6M. Yang pertama adalah kita selalu membaca. Setelah kita membaca, kita menghafalkan. Berapa banyak sekarang usia yang baru 7 tahun bisa menghafalkan 30 juz. Karena itu adalah sebuah kalamullah yang sampai saat ini tidak bisa ditandingkan oleh orang-orang intelektual manapun. Bahkan sejaman Rasulullah SAW ketika akan menandingi surat Al-Fil, maka dia bilang, Al-Filu mal-fil, gajah, apakah gajah? Dari segi sastranya pun sudah berantakan. Kemudian M yang kedua adalah setelah kita menghafal, menerjemahkan. Karena Al-Quran dalam bahasa Arab, maka kita tidak hanya sekedar membaca yang berpahala, tapi kita tahu artinya. Setelah kita tahu artinya, M yang keempat adalah memahami ayat-ayat terkandung di dalam Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran ada ayat-ayat kauniyah, kemudian ada ayat-ayat mutasabihat, dan ada ayat-ayat yang sudah muhkamat. Ada yang masih perlu pentakwilan dan pentafsiran, dan ini tidak sembarang orang yang bisa mentafsirkan dan mentakwilkan. Setelah memahami, kemudian mengamalkan. Ini yang mulai berat. Yang M yang kelima, mengamalkan. Dan yang M yang keenam adalah mengajarkan. Khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Semoga di bulan Muharram ini kita terus adanya perubahan-perubahan dari yang tadinya membaca Al-Quran hanya sekedar, kita tingkatkan
agar Al-Quran menjadi hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk hidup kita semua, yang insya Allah kita selalu bercita-cita agar kita mengakhiri hidup ini menjadi hidup yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal ittisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu ayyuhal mu'minuna annallaha shalla ala nabi qadima wa bada bi nafsi ta'lima wa qala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdil hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkuruni yadhkurkum washkuru ala ni'mati yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.